Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Baik saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saudara ikut secara online, saudara. Nah saudara, dalam bulan ini merupakan bulan reformasi. Ya, dalam bulan reformasi ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema yang berjudul yaitu reformasi sejati, saudara ya. Reformasi yang sejati. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membuka dari 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34 kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah itu kita lanjutkan ayat yang terakhir, yaitu ayat 32 dan juga 33, saudara. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk saudara, yaitu 2 Tawarik 34, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di mana LAI memberikan sebuah tema atau judul yaitu Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Ayat yang pertama, saudara. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai bertahirkan ke Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga kota-kota di Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ketujuh, ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kemudian kita lanjutkan ayat yang terakhir yaitu 32 dan 33, saudara. 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkannya, dan lebih daripada itu saudara, kita juga bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai reformasi, itu sesuatu yang tidak asing di telinga kita sekarang ini, saudara. Istilah tersebut mulai didengungkan, mulai kita kenal lebih familiar, itu waktu ketika terjadi suatu ajang dari mahasiswa yang menuntut akan adanya reformasi di negara kita, itu terjadi 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 98. Di mana pada waktu itu terjadi krisis yang berkepanjangan, krisis ekonomi khususnya, maka mereka semua berteriak semua untuk bisa mereformasi negara kita supaya kondisinya lebih baik lagi. Nah, pada waktu itu kita melihat mahasiswa itu berteriak, mereka minta supaya pemerintah Indonesia itu bisa mengadakan reformasi besar-besaran. Tujuannya saudara cuma satu, yaitu menurunkan pada waktu itu Presiden Soeharto dari tahtanya, supaya bisa kembali negara ini lebih baik lagi. Kemudian itu bisa mencapai reformasi tersebut, saudara. Kalau kita lihat, para mahasiswa ini kemudian melakukan suatu tindakan. Mereka mengadakan demo besar-besaran, bahkan pada waktu itu juga menelan banyak korban, baik jiwa, harta juga, saudara. Dengan tujuan supaya kondisi Indonesia dengan lebih baik lagi. Dan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka, yaitu menurunkan Presiden Soeharto, berhasil. Akhirnya pada tahun itu Presiden Soeharto turun dari tahtanya sebagai seorang presiden di negara kita.
Nah, saudara Tuhan, apakah setelah reformasi tersebut betul-betul terjadi, di mana masa Orde Baru berganti ke reformasi, pertanyaan kita, apa kemudian terjadi perubahan yang besar bagi negara kita, saudara? Perubahan itu ada, saudara. Namun kalau kita lihat belum maksimal. Adanya paling gampang yang kita lihat sebagai orang Tionghoa, di mana pada waktu itu Presiden Gus Dur memberi izin bahasa Mandarin bisa digunakan lagi, sehingga kita nggak sulit lagi untuk bisa menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian juga kebudayaan Tionghoa juga boleh dihidupkan lagi seperti Imlek dan juga yang lainnya. Itu kira-kira perubahan yang terjadi, yang terasa dampaknya bagi kita orang-orang Tionghoa saat ini, saudara. Di samping itu kita juga melihat ada beberapa hal di mana suara dari rakyat lebih didengar, lebih diterima. Kalau dulu orang ngomong sedikit aja langsung bisa mendapat hukuman, sekarang masih ada kebebasan. Cuma sayang, rakyat itu menggunakannya dengan lebih brutal lagi, menyalahgunakan kebebasan yang ada sampai kemudian kebablasan, kalau kita lihat seperti ini, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ingin negara kita direformasi supaya lebih baik kondisinya. Nggak ada lagi yang namanya KKN, yaitu kolusi dan juga nepotisme, nggak ada seperti itu. Tapi semuanya bisa berjalan transparan dengan baik. Kemudian juga kalau kita sebagai anggota gereja, saudara, sebagai orang Kristen, kita juga rindu kalau gereja kita juga mengalami reformasi, saudara. Di mana gereja kita bisa mengalami perubahan, sehingga bisa menjadi berkat bagi masyarakat, di mana jemaatnya juga bisa bertumbuh, berbuah, dan seterusnya seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudara, waktu kita ingin mereformasi sesuatu, itu perlu kita pikirkan bagaimana kita melakukannya. Maka kita sebagai seorang jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang majelis, sebagai seorang pengurus harian juga dan juga pengurus komisi, waktu kita akan mereformasi gereja kita, itu dimulai, saudara, dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain merubah, tapi kita nggak berubah, nggak bisa seperti itu. Kita harus mulai dari kita supaya kita harus lebih dulu mengalami reformasi yang sejati. Baru setelah itu kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa mengadakan reformasi. Kalau kita belum bisa melakukannya, saudara, maka jangan mimpi kita bisa mengadakan perubahan untuk gereja dan juga untuk negara kita. Kita lihat, saudara, pemimpin itu sangat pengaruh juga dalam mengadakan reformasi. Selama seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin gereja, dan juga dalam rumah tangga pun, kalau kita ingin mengadakan reformasi, kalau pemimpinnya itu tidak mau mengubah hidup mereka, mereformasi kehidupan mereka, maka hasilnya juga sia-sia seperti itu. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh raja yang bernama Yosia. Bagaimana dia bisa mereformasi negara Israel yang dulunya itu jauh daripada Tuhan, hidup tidak berkenan di hadapan Allah, kemudian dia bisa reformasi menjadi seorang negara yang begitu dicintai Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Apa yang dilakukan, saudara? Kita akan belajar bersama pada hari ini dari seorang tokoh, yaitu Raja Yosia, saudara. Nah, kalau kita baca dari perikop yang baru kita baca pada hari ini, yaitu 2 Tawarik 34, yang pertama yang dilakukan oleh Yosia yaitu ini, saudara. Bahwa dia itu menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan. Ketika dia sadar kehidupan dia itu sebagai orang berdosa yang telah melakukan banyak dosa, dan juga sudah lama mungkin dia pun sebagai seorang Israel, sudah lama nggak lagi menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan, maka ketika dia sadar, maka dia itu mulai menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan dia. Saya bacakan, saudara, dari ayat yang ketiga berkata seperti ini. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dikatakan, ia mulai mencari Allah Daud. Kemudian itu artinya selama ini dia mungkin nggak terlalu dekat sama Tuhan, dengan Allah, tapi ketika dia sadar, maka dikatakan ia mulai mencari Allah Daud. Kemudian dikatakan juga, pada tahun ke-12 ia mulai mempertahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini, siapakah Yosia itu sebetulnya? Yosia itu adalah seorang anak raja, sebelumnya itu bernama Raja Amon. Dan kalau kita baca di Alkitab, Raja Amon itu adalah raja yang sangat jahat di hadapan Allah, dan Allah begitu muak dengan Raja Amon. Tapi hebatnya, meskipun ayahnya begitu jahat di hadapan Allah, melanggar Allah, nggak mau menyembah Allah, tapi anaknya bisa menghasilkan seorang anak yang taat pada perintah Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita belajar siapa sih Raja Yosia ini. Boleh dikatakan Yosia itu adalah seorang raja yang mempunyai suatu keistimewaan tertentu di hadapan Allah dan juga manusia, saudara. Apa istimewanya? Kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, kita lihat apa sih istimewa seorang raja yang bernama Yosia ini. Yang pertama, dia itu menjadi raja pada usia 8 tahun.
Dapat dibayangkan seorang anak 8 tahun itu masih kelas 2 SD atau kelas 3 SD itu sudah menjadi raja. Seorang Sikia yang bagi kita mungkin nggak bisa apa-apa, bahkan buang ingus pun mungkin masih belum bisa. Tapi pada waktu itu diangkat menjadi seorang raja. Kenapa bisa seperti itu? Karena peraturan itu raja itu adalah keturunan dari raja sebelumnya. Dan pada waktu itu ayahnya yang bernama Amon itu dibunuh oleh para pengawalnya karena kejahatannya dibunuh. Maka tidak mau anaknya anaknya masih berusia 8 tahun yaitu bernama Yosia itu diangkat menjadi raja atas Yehuda. Luar biasa saudara, seorang anak 8 tahun diangkat menjadi raja. Tentu di balik dia juga ada orang-orang penasihatnya, juga para tua-tua yang senantiasa mensupport dia, menolong dia untuk bisa memerintah dengan baik. Itu istimewa yang pertama. Nah, istimewa yang kedua saudara yang kita lihat di sini, dia itu raja yang dipuji oleh Allah sebagai raja yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara. Jarang Allah mengatakan seperti itu. Kemudian Allah ini memberi wahyu kepada penulis kitab Tawarik untuk mengatakan bahwa Raja Yosia adalah raja yang takut pada Tuhan. Coba kita baca dalam ayat 2 dikatakan seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita lihat saudara, betapa luar biasanya seorang Sikia seperti itu, tapi hidupnya begitu luar biasa, mempunyai hati yang takut kepada Tuhan sampai Allah itu memuji akan keberadaan Raja Yosia yang masih kecil. Mungkin di hadapan masyarakat manusia pada waktu itu nggak ada seorang anak kecil yang nggak bisa apa-apa. Tapi di hadapan Allah ada nilai yang begitu luar biasa yang besar. Dalam diri seorang anak masih kecil ini, masih remaja ini juga ada hidup takut kepada Tuhan. Allah memberikan suatu keterangan seperti itu. Yang kedua, saudara. Nah, kemudian apa istimewa yang ketiga, saudara? Kalau kita lihat raja ini, itu luar biasanya lagi kelahirannya itu, saudara, dinubuatkan oleh seorang pemimpin sebagai pemimpin yang reformis, yang bisa mengadakan perubahan. Jarang, saudara, seorang raja kelahirannya bisa dinubuatkan seperti itu. Tapi jauh sebelum Yosia ini lahir, Allah sudah merencanakan sesuatu luar biasa. Maka dengan mengutus seorang nabi pada waktu itu memberi nubuat seperti ini. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 2 dikatakan. Lalu atas perintah Tuhan berserulah seorang itu terhadap mezbah itu katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Kita lihat saudara, itu nubuat dari seorang nabi yang digerakkan oleh Allah untuk menyatakan siapa Yosia sebetulnya. Nanti akan lahir seorang raja yang masih muda, dan raja itu akan mengadakan suatu reformasi besar-besaran untuk bangsa Israel. Bahkan dikatakan dia nanti akan menyembelih imam-imam, membunuh para imam, kemudian juga membakar korban di atasmu, dan tulang-tulang manusia akan dibakar. Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, itu tergenapi, saudara, apa yang dikatakan oleh nabi tersebut, saudara. Kita lihat betapa luar biasanya Raja Yosia ini, meskipun masih kecil, dia bisa melakukan tindakan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Allah begitu mengasihi dia dan juga memuji dia, saudara. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang raja meskipun masih kecil, saudara, dia mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk bisa membenahi, mengembalikan negara Israel menjadi negara yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Karena dia tahu, waktu dia melihat kanan kiri sebagai seorang anak raja, dia juga melihat bagaimana mereka semua menyembah berhala. Enggak ada lagi yang mau taat pada Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Allah. Dan kalau dia pun lihat, di mana-mana ada namanya rumah-rumah berhala, ada patung-patung berhala. Dia mulai berpikir, saudara, apa yang aku lakukan supaya Israel ini bisa mengadakan suatu perubahan. Ada reformasi yang baik untuk bisa memulihkan bangsa Israel kembali kepada Allah, saudara. Nah, kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Yosia pada waktu itu? Kalau kita baca tadi, saudara, ayat ketiga dikatakan seperti ini ya. Ketika yang masih muda belia, itu ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuayan. Saudara, pada tahun ke-8 pemerintahnya, itu artinya dia itu sudah berumur 16 tahun. Pada waktu dia masih umur 16 tahun, masih begitu remaja, saudara, apa yang dilakukan? Dia mulai mencari Allah dari nenek moyang, yaitu Allah dari Raja Daud. Mungkin dia pernah mendengar bagaimana nenek moyang dia dan bagaimana Allah memberkati kehidupan Daud karena hidupnya takut kepada Allah, kepada Tuhan. Maka sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, dia mulai mencari siapa Allah Daud itu sebetulnya.
Ada satu upaya untuk bisa mencarinya Allah dari bapak leluhurnya. Saudara dikasih Tuhan. Sepertinya itu memang kadang-kadang sulit dimengerti seorang anak remaja itu, kalau zaman sekarang itu jarang sekali anak remaja bisa mencari Allah. Yang mereka cari justru gadget dan sebagainya, yang canggih-canggih. Tapi di sini kita lihat saudara, seorang anak yang bernama Yosia, dalam usia begitu muda, begitu belia, dia mencari Allah yang dilakukan. Karena dia tahu, aku bisa mereformasi akan negara Indonesia, negara Israel. Satu-satu yang dia lakukan, dia harus kembali kepada Allah, dia harus mencari Allah. Nah kemudian apa yang dia lakukan? Itu 8 tahun, berarti dia umur 16, kemudian dikatakan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Pada tahun ke-12 berarti dia berumur 20 tahun. Tadi 16 tahun dia mulai mentahirkan, mencari Allah. Pada usia 20 tahun dia kemudian mulai mentahirkan Yehuda dan juga Yerusalem. Di mana semua bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dan juga patung-patung itu semua dimusnahkan oleh Raja Yosia. Bukan cuma daerah Yerusalem, tapi juga tempat-tempat lain, saudara. Kalau kita lihat di sini, ayat 34. Mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya, menghancurkan penupaan dan seterusnya. Kemudian merebukan, menghancurkan tiang-tiang berhala dan seterusnya. Kemudian juga menghamburkan ke atas kuburan orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Kalau kita baca ini, dari apa yang tadi dinubuatkan dalam satu raja-raja tergenapi. Di mana Yosia menghancurkan semua Baal pada waktu itu. Bukan cuma di Yerusalem, juga dikatakan juga di kota-kota Manasya, Efraim, Simeon, sampai kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Semua dihancurkan karena Yosia ingin supaya negara bangsa Israel betul-betul bisa kembali menyembah kepada Allah yang hidup, bukan menyembah kepada berhala yang merupakan dewa dari tetangga mereka. Bapak dan Tuhan, kita lihat di sini betapa luar biasanya yang namanya Yosia tersebut. Dia melakukan banyak hal untuk bisa mengadakan perubahan bagi negara Israel pada waktu itu, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus selalu mengerti, harus senantiasa ingat, hidup kita itu harus betul-betul menyembah Allah sebagai pusat penyembahan kita. Itu kalau kita ingin berubah dalam kehidupan kita, saudara. Nah sekarang pertanyaan kita, apa buktinya kalau Yosua itu kemudian menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan, saudara? Bukti yang pertama, saudara, yaitu dia itu mulai memperbaiki akan rumah Tuhan atau bait Allah, saudara ya. Dia memperbaiki akan rumah Tuhan atau bait Allah yang dia lakukan. Itu kita bisa baca dalam ayat ke-8, saudara, dikatakan seperti itu, saudara. Ayat 8 dikatakan seperti ini kalau kita baca. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan dan bin Asalem menguasai kota serta Yoab bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Jadi ketika dia itu sadar, aku harus bisa mengembalikan bangsa Israel menyembah kepada Allah. Dan waktu dia melihat bait Allah, itu betul-betul memprihatinkan. Hancur, saudara. Kenapa? Karena sejak zaman Salomo turun dari tahta, kemudian negara Israel terpecah menjadi dua. Maka sejak saat itu banyak raja Israel maupun Yehuda yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, tidak lagi menyembah kepada Yahweh. Mereka semua menyembah kepada dewa-dewa, berhala-berhala. Dan itu sebabnya maka bait Allah pun mulai ditinggalkan menjadi terbengkelai. Ketika Yosia akan memperbaiki kondisi kerohanian akan orang Israel, waktu dia datang ke bait Allah, dia begitu merasa sedih karena kondisinya begitu memprihatinkan sekali. Maka apa yang dia lakukan? Dia mulai memperbaiki rumah Tuhan Allahnya supaya nantinya orang-orang Israel bisa menyembah pada Tuhan di rumah Allahnya. Karena dia tahu bait Allah itu merupakan tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Tempat di mana manusia bisa mengaku segala dosa-dosanya. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Itu yang dilakukan Yosia, saudara, pada waktu itu. Nah kemudian saudara, kalau kita baca berikutnya, apa yang dilakukan Yosia setelah itu? Kalau kita baca, saudara, dalam dua raja-raja dikatakan seperti ini. Waktu dia itu memperbaiki rumah Tuhan, dia itu bukan cuma rumah Tuhan yang diperhatikan, tapi dia juga senantiasa memikirkan akan orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Apa yang dilakukan ini? Sebagai bukti bahwa dia itu orang yang sangat menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Dikatakan, saudara, kalau kita baca ayat 4-5-6 dikatakan, saya bacakan, saudara. Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Apa tujuannya? Untuk apa uang dikumpulkan? Ayat 5. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 6.
yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, dan juga bagi pembelian kayu dan batu-batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Saudara, waktu Yosia memperbaiki rumah Tuhan, dia bukan cuma memikirkan bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, dan bisa mengajak rakyat untuk bisa kembali datang kepada Tuhan dan bait Allah. Tapi dia juga mulai memikirkan akan kehidupan orang-orang yang bekerja di bait Allah, yaitu para pekerja, tukang-tukang bangunan, dan juga yang lainnya. Tukang-tukang yang bekerja pada waktu itu. Maka dia memerintahkan akan Imam Hilkiah untuk bisa menyerahkan uang ini, yang telah dikumpulkan oleh rakyat pada waktu itu, untuk menjadi upah bagi para pekerja pada waktu itu. Ini sebagai wujud, saudara. Itulah bukti orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Maka ketika dia menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya, dia mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Jadi dia betul-betul bisa mengasihi manusia, bukan cuma mengasihi Allah. Jadi dia betul-betul bisa menyatakan kasih itu kepada orang lain. Ketika bait Allah dibangun, dia mulai memikirkan bagaimana kehidupan mereka. Maka dia itu mulai memberikan uang kepada mereka. Kita ingat, saudara, mengapa ayat ini perlu dijelaskan oleh penulisnya? Karena pada waktu itu kalau kita lihat bangsa Israel itu sering raja-raja pada waktu seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat rakyat itu menderita, saudara. Kita ingat cerita dari Raja Rehabiam, saudara ya. Setelah itu waktu Salomo baru turun dari tahta, kemudian Rehabiam itu didatangi oleh rakyatnya. Mereka mengatakan, tolong kami itu diperingan akan pajak supaya ringan dan kami bisa hidup lebih baik lagi. Karena ketika Rehabiam itu mendengar permintaan rakyat itu, dia berunding dengan pertama dia tanya pada tua-tua, mengatakan coba kamu turuti aja permintaan mereka. Tapi ketika dia tanya pada teman-temannya masih muda, maka mereka mengatakan udahlah kamu tidak usah nuruti omongan rakyat. Kasih mereka, minta mereka supaya ditinggikan lagi akan pajaknya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu mereka datang untuk menghadap Raja Rehabiam, Rehabiam mengatakan, aku akan membuat kamu semakin menderita. Kalau dulu ayahku membuat kamu menderita, tapi aku akan membuat kamu semakin menderita lagi. Kemudian apa terjadi? Rakyat kepada itu berontak, mengadakan perlawanan, Israel terpecah menjadi dua. Utara dan selatan, utara Israel, selatan itu adalah Yehuda. Kita lihat, saudara, itulah kehidupan raja-raja pada waktu itu. Tapi ketika Yosia itu sebagai raja yang mengenal Tuhan, yang telah menjadikan Allah sebagai pusat penyembahnya, itu berubah, saudara. Dia itu tidak mempergunakan kekuasaan untuk bisa membuat orang lain menderita. Tapi dia senantiasa memikirkan bagaimana orang-orang bekerja itu juga bisa makan, bisa hidup nyaman. Maka dia minta uang itu diberikan pada rakyat, pada orang-orang bekerja di bait Allah untuk memperbaiki rumah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Suatu ketika saya itu, mungkin Bapak Ibu juga pernah terima video wawancara. Saya kurang tahu siapa dia. Tapi dia menceritakan begini. Dia itu katanya, saya itu suka coffee shop. Ada sebuah coffee shop yang begitu dia senangi, begitu suka, dia bilang. Kenapa? Di samping kopinya enak, tapi juga karyawannya itu begitu luar biasa dalam menyambut tamu-tamunya, customer-nya. Jadi setiap kali dia datang, karyawannya mengatakan, halo selamat pagi Pak, gimana kabarmu Pak, gimana hebat, menyenangkan hari ini. Tahu enggak Pak, saya sekarang punya lagi kopi dengan rasa yang baru, Bapak bisa coba. Begitu ramah untuk bisa mempromosikan akan produknya pada waktu itu. Nah kemudian orang ini, tamu customer tersebut itu mulai heran. Kenapa ya orang ini begitu ramah, bahkan dia berpikir apakah dia itu pemilik coffee shop tersebut. Ternyata bukan waktu dia tanya. Dia bukan, dia cuma seorang karyawan. Tapi kemudian mengapa kamu bisa begitu baik dalam melayani karyawan? Sepertinya bukan, seperti coffee shop itu milikmu sendiri. Dia cerita. Karena di tempat ini saya itu dimanusiakan. Dia mengatakan dulu waktu saya kerja, sebelum dia kerja di coffee shop yang sekarang, itu atasannya itu begitu tidak memanusiakan dia. Waktu ketemu yang ditanyakan itu apa pertama? Bagaimana hasil penjualanmu hari ini? Kenapa nggak laku? Kenapa omsetmu seperti ini sekarang? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi dia betul-betul menderita, dia betul stres waktu kondisi seperti itu. Sehingga waktu kerja pun dia nggak bisa maksimal. Tapi dia mengatakan, sekarang waktu saya bekerja di tempat sekarang ini, maka atasan saya itu begitu luar biasa. Dia bukan cuma memikirkan pekerjaan, tapi dia juga memikirkan saya dan juga keluarga saya. Jadi waktu ketemu, maka atasannya bertanya seperti, bagaimana keluargamu? Bagaimana istrimu? Bagaimana anakmu? Kemudian, saya dengar anakmu sakit ya. Aduh, lebih baik kamu ke dokter aja. Ini saya ada obat, ada madu, coba kamu minumkan pada anakmu. Mungkin anakmu bisa sembuh. Dulu waktu anak saya sakit, saya kasih ini sembuh. Waktu mendengar itu, saudara, karyawan itu mengatakan, aku di tempat ini dimanusiakan oleh atasanku. Dia betul-betul tidak membedakan kamu sebagai karyawan yang harus mengerjakan tugas-tugasmu seperti itu, enggak. Tapi dia juga memperhatikan keluarga saya. Maka dia bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan.
Itu kalau saya nggak tahu pemilik perusahaan, pemilik coffee shop ini orang Kristen atau tidak. Tapi kalau dia bukan orang Kristen, alangkah indah, alangkah luar biasanya dia, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang mengenal Kristus dan kita kalau kita itu sudah betul-betul menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan kita juga bukan cuma mengasihi Tuhan, saudara, tapi kita juga mengasihi orang lain di sekitar kita. Entah itu karyawan kita, entah itu pembantu kita, asisten rumah tangga kita pun mengasihi mereka. Bagaimana kita memperlakukan mereka, itu yang akan menentukan kehidupan mereka. Dan itu yang membuat mereka menilai kita seperti apa. Kita percuma, saudara, tiap hari baca Alkitab, berdoa, tiap minggu datang beribadah. Kemudian kita juga percuma, kita tiap Rabu ikut persekutuan doa, ikut EBS, ikut segala macam kelas ada di satelit ini. Percuma, saudara, kalau hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena waktu kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya kita tidak lagi menjadikan Kristus Allah sebagai pusat penyembahan kita. Orang yang menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya, itu akan senantiasa mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain. Dan akan memperlakukan semua orang itu sebagai manusia, bukan sebagai benda, atau sebagai robot yang harus dikerjakan seperti itu. Kita belajar di sini. Yosia, waktu dia betul-betul mengenal Allah dengan baik, waktu dia mereformasi hidup mereka, hidup orang-orang Israel pada waktu itu, apa yang dia lakukan? Waktu dia menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya, apa yang terjadi? Dia bukan cuma memperbaiki bait Allah, tapi dia juga memperhatikan para orang-orang bekerja pada waktu itu. Bukti, Yosia adalah seorang anak Tuhan yang betul-betul menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Allah sebagai pusat penyembahannya dalam hidupnya adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar itu bukan cuma waktu kita datang ibadah di gereja, enggak, saudara. Kita dari perbuatan kita, perkataan kita, itu yang menunjukkan bagaimana ibadah kita. Dari Yosia kita belajar, saudara, bagaimana kita bisa mereformasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Mereformasi gereja, memang betul, itu dimulai dengan program-program yang ada. Tapi coba kita koreksi kehidupan kita pribadi. Apakah selama ini kita sebagai anak Tuhan, betul-betul menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan kita? Kalau tidak, saudara, percuma. Kita gembar-gembor kemana-mana untuk reformasi gereja kita, tapi hidup kita tidak direformasi terlebih dahulu, percuma. Nggak akan ada artinya di hadapan Allah. Tapi sebelum kita mereformasi gereja kita, coba kita reformasi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Sudah kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul dipuji oleh Allah, anak itu adalah anak yang takut kepada Tuhan. Sama seperti Allah memuji akan Raja Yosia. Anak yang takut pada Tuhan, Allah yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik, saudara. Kan dikasih Tuhan, sekarang ini banyak, saudara, anak-anak Tuhan yang seringkali tidak menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Baik pejabat, kemudian juga orang-orang ada di sekitar kita, saudara. Ambil contoh, begitu banyak pejabat Kristen, ya, yang saya tekankan adalah pejabat-pejabat Kristen. Hidup mereka seringkali tidak bisa menjadi teladan, korupsi dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka tidak lagi menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan mereka, tapi harta, jabatan yang menjadi pusat penyembahan mereka. Bahkan seorang polisi, Kristen, yang mengenal firman Tuhan, yang pernah juga foto bersama di gereja, juga bisa melakukan tindakan yang begitu memalukan nama Tuhan, saudara. Sampai saat ini masalahnya juga belum selesai. Menyedihkan, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Tapi seringkali diri mereka, jabatan mereka, posisi mereka. Akibatnya mereka kemudian tidak lagi menjadi anak-anak yang menjadi panutan bagi orang lain. Ambil contoh, saudara, seperti ini. Seorang pendeta dari Singapura yang bernama dari City Harvest, saudara. Dia ini seorang pendeta yang dulu dia mulai dari kecil dia mendirikan gereja ini. Luar biasa sampai kemudian gereja menjadi besar. Tapi ketika dia sudah mencapai popularitasnya dan mencapai posisinya sebagai seorang pendeta yang cukup terkenal, diketahui dia menggelapkan dana gereja. Untuk apa? Untuk istrinya seorang artis. Supaya istrinya bisa diorbitkan, maka dia menggunakan uang gereja untuk hal tersebut. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena dia tidak lagi menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Tapi mungkin istrinya yang menjadi pusat penyembahannya. Sehingga dia rela mau memakai uang gereja untuk kepentingan istrinya. Mengerikan, saudara. Apakah seperti ini yang dikehendaki oleh Allah? Tidak sama sekali. Allah menghendaki kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, jadikan Kristus sebagai Allah sebagai pusat penyembahan kita. Ambil contoh juga satu, saudara, tokoh Alkitab yang bernama Raja Salomo. Pada awal pemerintahnya dia begitu baik, begitu luar biasa, apakah hikmahnya terkenal di mana-mana. Bahkan sampai banyak orang ingin tahu sampai seberapa sih hikmahnya dan juga kekayaan yang dimilikinya. Ratu Seba pun ingin melihatnya. Tapi pada akhir pemerintahnya apa terjadi? Dikatakan seperti ini.
dia menyembah kepada berhala. Kenapa? Karena begitu banyak istri yang mengelilingi dia. Pada waktu itu saudara, untuk menjalin suatu hubungan antar negara, itu seringkali negara yang diajak hubungan itu menyerahkan anak mereka sebagai istri dari raja tersebut. Dan Salomo menerima semuanya itu, maka istrinya begitu banyak saudara. Tapi celaka, ketika dia beristri begitu banyak, maka pusat penyembahannya bukanlah kepada Allah, tapi kepada istri dan juga yang lain. Akhirnya, dia ikut pengaruh istrinya, dia itu menyembah berhala. Ayat 6 dikatakan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini betapa riskanya kita sebagai anak Tuhan, saudara. Kalau kita ingin kita mereformasi kehidupan kita, coba kita belajar bagaimana kita senantiasa menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan kita. Karena kalau kita menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan kita, saudara, maka hati kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, maka hidupnya akan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak dan juga perintah-perintah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu dan juga saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin mereformasi gereja, mereformasi sesuatu, atau gereja atau yang lainnya atau keluarga kita, maka dimulainya dari seorang pemimpin kita sendiri, saudara. Yosua telah melakukan hal itu. Yang perlu direformasi itu adalah dirinya. Dia menempatkan Allah sebagai pusat penyembahannya. Dan kalau kita lihat, kalau seorang pemimpin menempatkan Allah sebagai pusat penyembahannya, hidupnya takut kepada Tuhan. Dan orang yang takut kepada Tuhan itu akan diberkati oleh Allah. Dan kita lihat betapa luar biasanya Allah memberikan berkat kepada Yosia pada waktu itu. Kita belajar dari Yosia, saudara, bagaimana kita senantiasa bisa menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan kita. Bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan akan diri kita sendiri, tapi jadikan Allah sebagai pusat penyembahan kita. Supaya kita menjadi seorang anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Yosia untuk bisa mereformasi akan negara Israel. Dia menjadikan Alkitab sebagai firman Allah yang harus ditaati. Kalau tadi dia menempatkan Allah sebagai pusat penyembahannya, maka kedua, dia itu menjadikan Alkitab sebagai firman Allah yang harus ditaati. Saya bacakan ayat 31 yang berkata seperti ini, saudara. Sorry. Sebentar, saudara ya. Ya. Oh. Sorry. Saya mundurkan dulu. Bentar. Ketika dia itu menjadikan Allah sebagai firman Allah yang harus ditaati, kita baca ke ayat 31. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu berdiri raja pada tempatnya dan diikatkannya perjanjian di hadapan Tuhan dan juga untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menurut perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan juga ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Allah itu senantiasa menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang takut kepada Dia. Waktu Raja Yosia itu betul-betul hidup ingin berkenan di hadapan Allah, dan dia betul-betul menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya, maka Allah itu mulai menyatakan dirinya kepada Yosia. Caranya bagaimana, saudara? Jadi pada waktu itu ketika mereka itu sedang merenovasi akan bait Allah, tiba-tiba para pekerja itu menemukan kitab Taurat yang mungkin sudah berdebu, tertumpuk dengan barang-barang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Menurut tafsiran, jadi kitab Taurat ini sudah lama sekali nggak dibaca oleh orang-orang Israel pada waktu itu, juga oleh raja-rajanya. Maka itu sebabnya mereka sudah tidak lagi ingat dengan Taurat, karena mereka sudah menyembah pada berhala semua. Nah, ketika Allah melihat Yosia itu begitu mengasihi Tuhan, maka Allah memberi kesempatan pada dia ketika anak buahnya memperbaiki bait Allah, maka dia itu menemukan yang namanya kitab Taurat tersebut, saudara. Nah, bagaimana sikap dari Allah? Pada waktu itu kemudian kitab Taurat itu dibawa ke hadapan Raja Yosia pada waktu itu oleh seorang
sekretaris negara, panitera negara bernama Safan. Kemudian Safan memberitahukan kepada raja, di mana Imam Hilkiah telah memberikan kitab ini kepadaku. Lalu Safan membacakan akan kitab tersebut depan raja tersebut. Jadi waktu Safan menerima dari Hilkiah, Imam Hilkiah, dia bawa ke istana, kemudian dibacakan kepada Raja Yosia, supaya Raja Yosia mendengarnya, saudara. Nah, bagaimana respon dari Yosia ketika dia mendengar apa isi dari kitab Taurat tersebut? Kita lihat, yang pertama, Yosia mengoyakkan pakaiannya. Ya, kita baca ayat 19 katakan seperti ini. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Saudara kasih Tuhan, mengapa sih Yosia itu mengoyakkan pakaiannya? Apa maknanya untuk mengoyakkan pakaiannya? Saudara, kalau kita baca di Alkitab, seringkali orang-orang yang merasa dirinya itu berdosa atau merasa dia mendapat musibah yang begitu luar biasa, dia akan mengoyakkan pakaiannya. Itu artinya apa? Dia itu menunjukkan suatu penyesalan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan, aku ini sudah nggak layak lagi datang di hadapanmu. Nah, waktu Yosia sebagai seorang raja, dia mengoyakkan pakaiannya di hadapan Tuhan dan juga orang-orang pada waktu di hadapan para pejabatnya. Itu dengan nggak langsung dia berkata, aku sudah nggak layak menjadi raja Tuhan. Aku betul-betul nggak layak karena aku sudah berdosa di hadapanmu. Dan aku siap untuk kau hukum, apapun hukumannya aku siap untuk menerimanya. Itu yang dilakukan Yosia. Waktu dia mengoyakkan pakaiannya, dia siap untuk menerima hukuman dari Tuhan karena dia sadar dosa telah dilakukan oleh bangsa Israel. Kita lihat, yang melakukan dosa bukan Yosia, tapi itu bangsa Israel. Tapi dari atas nama bangsa Israel dia datang mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah, saudara, dosa apa sih yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu? Kita coba baca ayat berikutnya, saudara, yaitu ayat 21. Dikatakan seperti ini. Kita perhatikan ayat yang warna biru. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang diucarakan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Artinya, mereka itu tidak lagi mentaati firman Tuhan. Hidup dalam dosa, menyembah berhala, akhirnya kemudian Allah menghukum dia. Waktu Yosia sadar, rakyatnya begitu tidak mengasihi Allah lagi, sudah melanggar banyak perintah Tuhan, maka dia sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab untuk minta pengampunan Tuhan kepada Tuhan atas rakyatnya, bangsa Israel. Itulah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, saudara. Bukan melemparkan kemudian kesalahannya pada bawahnya, enggak. Tapi dia sadar, aku sebagai seorang pemimpin, aku bertanggung jawab kepada rakyatku. Maka aku datang kepada Allah, dia menyobek pakaiannya, minta ampun kepada Tuhan akan segala dosa yang telah dilakukannya, saudara. Yang telah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sebagai wujud, ada satu pertobatan dalam diri Yosia pada waktu itu. Nah, yang kedua, saudara, setelah dia mengoyakkan pakaiannya, setelah dia menyatakan penyesalannya, apa yang dia lakukan? Yang kedua dikatakan seperti ini. Kemudian Yosia mencari akan kehendak Tuhan. Dia ingin tahu seperti apa sih yang Allah inginkan untuk saya lakukan sebagai seorang anak, sebagai Raja Israel sekarang ini. Waktu aku sudah meminta ampun kepada Tuhan, maka sekarang aku bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin lakukan untuk kami lakukan? Saya mohon petunjuk-Mu, Tuhan. Maka dikatakan ayat 21, dia mengutus akan seorang anak buahnya. Apa yang dilakukan? Pergilah, mintalah petunjuk kepada Tuhan bagiku. Bagi yang masih tinggal di Israel, yaitu rakyat Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Suatu pengakuan dari seorang raja, dia mengatakan, coba aku pergi, minta petunjuk kepada Tuhan. Supaya kita tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi bangsa Israel yang hidup dalam dosa. Kemudian dia diutus kepada seorang nabi, perempuannya bernama Hulda, saudara, anak buahnya ini, untuk mengetahui apa sih yang Allah ingin lakukan untuk negara Israel pada waktu itu. Apa jawaban Tuhan, saudara? Saya buka, saudara, ini dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya, Nah, saudara kasih Tuhan, apa dikatakan Allah pada waktu itu? Dia mengatakan seperti ini, Allah berkata pada Hulda pada waktu itu, Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel berkata, aku akan menghukum Yerusalem dan seluruh penduduknya dengan kutukan-kutukan tertulis di dalam buku yang dibacakan kepada raja. Ya, jadi kutukan itu ternyata hukum Taurat itu berisi hukuman Allah kepada bangsa Israel. Itu sebabnya kemudian Yosua begitu ketakutan menyesali akan perbuatannya. Kemudian ayat 25. Mereka telah meninggalkan aku dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah lain. Semua yang mereka lakukan membangkitkan kemarahanku. Aku marah kepada Yerusalem dan kemarahanku itu tidak bisa diredakan. Bayangkan saudara, Allah begitu marah pada bangsa Israel. Karena kita lihat bangsa Israel itu bangsa yang bebal.
Waktu mereka itu jatuh dalam dosa, Allah mengampuni, mereka menjerit, Allah mengampuni, kemudian mereka berbuat dosa lagi. Itu berulang-ulang dilakukan seperti itu. Maka Allah begitu marah kepada bangsa Israel, dia mengatakan, aku marah kepada Yerusalem dan juga bangsa Israel. Kemarahanku itu nggak bisa lagi diredakan. Jadi Allah betul-betul akan menghancurkan bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita baca ayat berikutnya. Tetapi mengenai Raja Yosia inilah pesanku. Tuhan Allah Israel, setelah engkau mendengar apa yang tertulis dalam buku itu, engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapanku, aku telah mengancam untuk menghukum Yerusalem dan penduduknya. Tetapi ketika engkau mendengar tentang ancamanku itu, engkau menangis dan merobek pakaianmu. Tanda sedih, aku telah mendengar doamu. Karena itu, hukuman atas Yerusalem tidak akan dikujatuhkan selama engkau masih hidup. Engkau akan kuizinkan meninggal dengan damai. Luar biasa, saudara. Bangsa Israel itu akan dihukum oleh Allah. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan bisa meredakan murkaku kepada bangsa Israel. Tapi ketika Allah melihat seorang raja bernama Yosia, dengan penuh keberanian, dengan penuh sebagai sikap seorang pahlawan, dia minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan jatuh belas kasihan. Allah mengatakan, aku tidak akan menghukum bangsa Israel. Bahkan aku akan beri kesempatan pada Raja Yosia untuk hidup dalam perdamaian. Dan selama Raja Yosia hidup, aku tidak akan menghukum akan negara Israel lagi. Bapak kasih Tuhan, Allah kita itu adalah penuh kasih. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya, saudara. Waktu kita mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, kita jangan menyalahgunakan anugerah keselamatan itu untuk berkajang dalam dosa. Waktu Allah memberikan peringatan kepada kita, mungkin sekarang ini Allah juga memberikan peringatan kepada saudara dan juga saya. Waktu mungkin sekarang kita sedang berkajang dalam dosa tertentu yang tidak kita hentikan. Allah sekarang sedang menegur kita, bertobatlah. Selama engkau bertobat, hukuman itu akan diberikan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Yosia. Kita belajar kalau kita ingin mereformasi kehidupan kita harus bisa bertobat, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah, saudara. Itu yang pertama kita lihat, di mana Yosia betul-betul melakukan perubahan. Dia betul-betul sangat dikasihi oleh Allah, saudara. Kemudian berikutnya, bagaimana respon Yosia berikutnya, saudara. Yang ketiga kita lihat. Setelah dia penyesalan dilakukan, setelah dia mengetahui kalau Allah tidak akan menghukum bangsa Israel, apa yang dilakukan? Dia mengajar rakyat Israel itu taat pada perintah Tuhan, saudara ya. Ayat 31 dikatakan seperti ini. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatkannya perjanjian di hadapan Tuhan. Diikatkannya perjanjian dengan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Jadi dia berjanji untuk taat pada perintah Tuhan. Dikatakan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Jadi di mana waktu mau taat, bukan cuma Yosia yang taat, karena dia tahu dosa bangsa, seluruh bangsa. Maka dia mengajak semua rakyat Israel untuk datang kepada Tuhan, minta pengampunan pada Tuhan, dan mereka berjanji di hadapan Allah untuk mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Dan mereka tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Reformasi dilakukan oleh Yosia dari dirinya, kemudian dia mengajak semua orang untuk bisa mengadakan reformasi juga, yaitu rakyat Israel, saudara. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Yang keempat, saudara, setelah ketika dia menjadikan Alkitab sebagai yang harus ditaati. Kita lihat, di samping dia mengajak rakyatnya untuk taat pada perintah Tuhan, dia juga mengajak rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan kembali. Ya, ayat 33 dikatakan seperti ini, saudara. Yosia menjauhkan segala dewa kebencian dari semua orang Israel, dan ayat 33, menyuruh semua orang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka, maka sepanjang hidup mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi mereka senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kemudian kita juga melihat lagi, kalau kita lihat berikutnya, di samping itu Yosia juga mengajak rakyatnya untuk merayakan Paskah. Kalau kita baca dalam pasal 35 ayat 17-19 katakan, pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dilakukan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi.
dan dengan seluruh orang Yehuda dan Israel dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Kita bayangkan saudara, dikatakan sejak Nabi Samuel, Paskah tidak pernah dirayakan lagi oleh bangsa Israel. Karena orang raja-raja setelah itu nggak lagi taat pada perintah Tuhan, mereka sudah meninggalkan Tuhan, maka mereka tidak lagi merayakan Paskah. Tapi ketika Yosia menjadi raja, dia mulai mengajak rakyatnya untuk taat pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan lebih daripada itu, diajak kembali untuk merayakan Paskah. Di mana Yosia ingin supaya mereka mengenang kembali akan kasih Allah yang begitu luar biasa, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara kasih Tuhan, itu sebagai bukti. Yosua menjadikan firman Tuhan adalah sebagai yang harus ditaati, yang dilakukan. Dan waktu dia mentaati bukan cuma dia sendiri, tapi dia juga mengajak semua orang untuk taat. Reformasi terjadi pada bangsa Israel, dimulai dari pemimpinnya. Kemudian menular kepada rakyatnya untuk mengerai reformasi. Dan dikatakan juga selama Yosia itu memerintah, maka Tuhan memberikan damai sejahtera bagi negara Israel. Karena hidup mereka itu hidup yang berkenan di hadapan Allah. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Apakah mudah pertama kali Yosia mengadakan reformasi? Saya percaya nggak mudah. Tapi dengan tekad yang begitu kuat, dia perbaiki kehidupan dia sendiri, dan mengajak rakyat Israel untuk boleh datang bersama-sama mengadakan perubahan yang luar biasa. Mengapa bisa seperti itu? Karena Yosia senantiasa menempatkan Allah sebagai pusat penyembahannya, dan dia juga menjadi seorang anak Tuhan yang mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Selama kita nggak taat pada perintah Tuhan, saudara, maka banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ingat 505 tahun yang lalu, pada waktu reformasi terjadi oleh Martin Luther, saudara. Mengapa pada waktu itu Martin Luther mengadakan perubahan besar-besaran? Karena pada waktu itu gereja tidak lagi menggunakan Alkitab sebagai pusat yang harus ditaati, tapi mereka kemudian menggunakan dengan cara lain. Alkitab pada waktu itu cuma ditumpuk di perpustakaan gereja mungkin, dan nggak pernah diajarkan pada rakyat pada waktu itu, sehingga rakyat pun nggak ngerti Alkitab itu apa. Akhirnya, akibatnya pada waktu itu, saudara, gereja penuh dengan korupsi dan kemunafikan. Kemudian juga jabatan gereja itu dijual belikan oleh kaum bangsawan, dipakai untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Jadi ketika mereka dapat jabatan, mereka bisa menggunakan jabatan ini untuk bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kekayaan mereka pribadi. Kemudian keselamatan juga dijual belikan. Kalau kamu selamat, beli aja kupon, nggak usah terima Yesus, nggak usah. Kamu juga beli kupon. Kalau kamu beli kupon ini, maka kamu akan selamat. Waktu Martin Luther melihat hal ini, dia bisa, dia protes, dia marah. Karena dia lihat ini penyimpangan dari firman Tuhan. Kemudian dia menulis 90 dalil di pintu gereja pada waktu itu, dan dia mengadakan reformasi besar-besaran, di mana dia ingin supaya orang Kristen kembali pada Alkitab dan belajar taat pada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gereja Katolik pada waktu itu memang sudah melupakan Alkitab, saudara. Tapi dengan Martin Luther itu kemudian digerakkan lagi untuk diingatkan lagi, kan kita dampaknya kita menjadi orang-orang yang sekarang boleh belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Martin Luther yang boleh mengembalikan akan firman Tuhan dengan benar. Jangan salah gunakan, saudara, akan apa yang telah dilakukan oleh Martin Luther. Kita belajar bagaimana kita bisa menjadikan Alkitab kita sebagai firman Tuhan yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Waktu kita taat pada perintah Tuhan, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang takut kepada Tuhan. Waktu hidup kita takut kepada Tuhan, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab, saudara, bukan cuma sebagai hiasan rumah ataupun lemari perpustakaan, bukan. Tapi ini perlu kita pelajari, perlu kita selidiki, dan kita taati. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan cuma sebagai pendengar, tapi kita juga harus bisa melakukan firman Tuhan, agar kita betul-betul bisa menyatakan reformasi dalam kehidupan kita. Dua hal kita ingat, saudara, waktu kita akan mereformasi kehidupan kita dalam memasuki bulan reformasi ini. Yang pertama, saudara, yaitu kita itu harus menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan kita. Bukan yang lainnya, bukan harta kita, bukan keluarga kita, bukan juga akan posisi kita, bukan kekayaan kita, tapi Allah yang menjadi pusat penyembahan kita. Yang kedua, saudara, kita harus senantiasa menjadikan Alkitab sebagai firman Allah, yang betul-betul firman Allah, dan itu harus kita taati dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita bisa melakukan dua hal ini dalam kehidupan kita pribadi, maka kita bisa mereformasi kehidupan kita. Maka setelah itu kita pun bisa mengajak orang lain untuk bisa bersama-sama mereformasi kehidupan mereka, sehingga gereja kita pun bisa mengalami kebangunan di waktu akan datang. Kita belajar dari Yosia.
Tangan Yosia seorang anak yang begitu nggak ada artinya mungkin pada waktu itu, tapi dengan kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dia bisa mengadakan perubahan untuk negara Israel. Negara Israel yang dulu menyembah kepada berhala, dikembalikan untuk menyembah kepada Tuhan. Kita pun harus berbuat seperti itu, saudara. Ketika kita ingin gereja kita maju, berkembang, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dimulai dari kita masing-masing, saya dan juga saudara. Kita untuk ajak orang lain untuk bersama-sama mereformasi kehidupan mereka. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali